Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Cerita-cerita atau dongeng-dongeng khurafat nggak akan pernah berhenti teman-teman, kecuali ya hari kiamat. Karena memang itu sudah ada isyarat dari Rasulullah bahwa akan ada nanti, yaitu para dai-dai yang mengajak kepada jurang neraka jahanam. Meskipun di sini saya tidak memvonis secara individual ya, kita berbicara secara umum karena Rasulullah juga bersabda secara umum. Nah, di video kali ini teman-teman ada oknum habaib yang bercerita dulu ada seorang syekh yang setiap dia sholat atau bahkan di luar sholat pun ketika mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan ini adalah salah satu ucapan dari tasyahud ya, katanya Rasulullah selalu datang di sampingnya kemudian menjawab salam syekh tersebut ya. Jawabannya adalah waalaikumsalam ya syekh. Selalu Rasulullah katanya seperti itu. Jadi setiap sholat, bahkan di luar sholat pun, asalkan mengucapkan kalimat itu selalu dijawab oleh Rasulullah. Bahkan informasinya orang-orang yang berada di luar kota syekh tersebut sering berdatangan kemudian berebutan katanya teman-teman untuk sholat di sebelahnya atau di sampingnya syekh tersebut, karena ingin mendengarkan suara Rasulullah SAW yang menjawab ya ucapan dari syekh tersebut. Coba kita simak dulu videonya teman-teman. Syekh Ali Khalil Ghassam ini kalau sholat atau di luar sholat, di Tahrib atau di luar kota Tahrib, mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tasyahud. Ketika mengatakan seperti ini, mendapat jawaban dari Rasulullah. Kalau nggak dengar, dibaca lagi Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh sampai Rasulullah jawab. Di sholat atau di luar sholat, di kota Tarim atau mungkin di sholat aja, di luar enggak, di luar sholat juga, bukan hanya di kota Tarim, di luar kota juga. Tarim kalau baca ini dijawab oleh Rasulullah waalaikumsalam ya syekh. Berapa kali sehari dijawab? Sekali ngomong dijawab, sekali ngomong dijawab oleh Rasulullah. Ini karomanya Sayyidina Syekh Ali Khalil Ghassam. Ini Sayyidina Ali Khalil Ghassam setiap mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh di dalam wa alaikassalam ya syekh. Makanya kalau Habib Ali Khalil Ghassam ini sholat, berebut di sampingnya. Kenapa? Ingin mendengarkan suara indahnya Rasulullah di sholat atau di luar sholat. Sampai terkadang datang orang dari luar kota. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara indah Rasulullah SAW. Sholat di sampingnya Syekh Ali Khalil Ghassam. Yang sangat hebat kata ulama, kata Habib Umar kemarin di Jakarta, beliau mengatakan dulu ada seorang syekh pengarang kitab. Ketika dia ngarang kitab, mimpi Rasulullah. Ketika mimpi Rasulullah, dikatakan gal ini adalah kitab yang aku karang ya Rasulullah. Kalau nggak salah kitab Muhadzab, kalau nggak salah, atau yang lain. Ketika dibuka sama Rasulullah, dibuka satu persatu, di lembar per lembar, kemudian mengatakan hadi syariati, ini inti syariatku, karangan ya syekh, ini inti syariatku. Dalam mimpi dipanggil syekh, beliau sudah gembira setengah mati. Wah, ini luar biasa teman-teman ya. Berarti kalau mengucapkan sampai 100 kali ucapan tersebut, berarti 100 kali juga dijawab oleh Rasulullah waalaikumsalam ya syekh. Luar biasa. Dan uniknya di sini, anehnya teman-teman, katanya orang-orang di luar kota Tarim juga, orang-orang yang jauh jaraknya mungkin dengan syekh tersebut, datang berbondong-bondong ya, kemudian bahkan berebutan untuk sholat di sebelahnya syekh tersebut, hanya ingin mendengarkan suara indahnya Rasulullah. Berarti bukan hanya syekh ini saja yang bisa mendengarkan suara Rasulullah, berarti orang-orang tersebut juga bisa mendengar dong. Buktinya ya, dia sampai datang dari kota yang jauh ya, di luar kota syekh ini, hanya untuk bisa sholat di sebelahnya syekh ini, agar bisa mendengarkan jawaban salam dari Rasulullah SAW yang mengatakan waalaikumsalam ya syekh. Luar biasa teman-teman ya. Selain mereka sering mengaku berjumpa dengan Rasulullah secara langsung, sekarang juga dia mengaku bisa mendengarkan suara Rasulullah secara langsung.
Bahkan nggak tanggung-tanggung teman-teman ya. Setiap kali mengucapkan kalimat itu didatangi oleh Rasulullah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ada 100 wali, 1000 wali yang punya keramat seperti ini ya, kelebihan seperti ini, kemudian mengucapkan secara bersamaan, lalu pertanyaannya yang mana dulu yang akan didatangi oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah bisa memecah diri menjadi 100 pecahan atau 1000 kali sebagaimana keramatnya Habib Lutfi bin Yahya yang katanya bisa membelah diri menjadi 2? Allahu Akbar teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah kedustaan teman-teman ya. Sangat-sangat dusta. Bahkan katanya ada tadi penukilan Habib Umar Al-Hafiz ketika datang kemarin di Jakarta pernah bercerita tentang Syekh ini. Pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah katanya membaca kitabnya ya, dari halaman pertama sampai dengan selesai. Kemudian Rasulullah mengatakan inilah inti dari syariat di isi kitab tersebut. Subhanallah, sampai kitab karangannya dipuji langsung oleh Rasulullah. Padahal kitab yang paling luar biasa teman-teman seperti Imam Bukhari dengan Sahih Bukharinya, Abu Daud dengan Sunan Abu Daudnya, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian Tafsir Ibnu Katsir, pernah tidak kita mendapatkan riwayat Rasulullah pernah dimimpikan kemudian memuji kitab para ulama-ulama tersebut? Gak ada teman-teman ya. Jadi cerita-cerita seperti ini murni hanya ada dari kalangan oknum-oknum habaib-habaib sufi teman-teman ya. Gak ada kalian akan temukan cerita-cerita seperti ini. Bahkan nggak tanggung-tanggung ya, bukan hanya sekedar mengaku bisa mendengar suara Rasulullah, sering mengaku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, orang-orang yang sering mengatakan seperti ini teman-teman ya, sebenarnya ingkar terhadap firman Allah Azza wa Jalla, ingkar terhadap hadis Nabi SAW, bahwa orang yang sudah meninggal dunia tidak akan bisa keluar lagi dari kuburannya. Itu artinya kalau Rasulullah sering menjumpai dia, berarti Rasulullah artinya keluar dari kuburannya. Sedangkan Rasulullah pernah bersabda, nanti di hari berbangkit, aku yang akan pertama kali dibangkitkan dari kuburanku. Ya, Rasulullah mengatakan, aku yang pertama kali dibangkitkan dari kuburanku nanti setelah hari kiamat. Itu artinya Rasulullah tetap berada di dalam kuburannya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya teman-teman. Ya. Kemudian juga teman-teman, Rasulullah pernah bersabda, nanti ketika orang-orang ingin mendatangi telagaku, dan ketika mereka sudah hampir sampai di telagaku, maka mereka dihalau, diusir oleh malaikat-malaikat Allah mungkin di situ teman-teman ya. Maka aku mengatakan kata Rasulullah, ya Allah, kenapa mereka diusir? Kenapa mereka dihalau? Mereka adalah umatku. Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Coba perhatikan ya, apa kata Allah Azza wa Jalla menjawab Rasulullah yang ketika itu melihat umatnya diusir atau dihalau ya. Rasulullah mengatakan, ya Allah, mereka adalah umatku. Kenapa mereka dihalau? Kenapa mereka diusir dari telagaku? Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak mengetahui. Nah, di sini catatannya. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Jadi Rasulullah teman-teman tidak mengetahui apa yang umatnya perbuat saat ini. Nah, itu teman-teman, itu bukti bahwa Rasulullah tidak bisa jalan-jalan keluar dari kuburannya setelah meninggal dunia. Ya kalau bisa seperti itu berarti gampang sekali para sahabat Nabi teman-teman, tinggal bersolawat ya, tinggal bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau misalkan mengucapkan kalimat yang semisal dengan syekh ini, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, lalu dijawab salamnya misalkan Abu Bakar, waalaikumsalam ya Abu Bakar, atau Umar bin Khattab, waalaikumsalam ya Umar bin Khattab. Kan mudah sekali. Berani tidak kita mengatakan kita lebih mulia dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain? Gak mungkin bisa tertandingi teman-teman ya para sahabat Nabi dari segi ibadah, keimanan, kesolehan. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan seluruh iman makhluk, baik yang pertama sampai yang terakhir, kecuali imannya para Nabi dan para Rasul, maka tetap imannya Abu Bakar lebih berat teman-teman di timbangan. Nah, kalau kita bandingkan teman-teman dengan orang yang semulia itu,
seperti Abu Bakar. Coba tolong contohkan kita, pernah tidak ada riwayat ya yang cerita-cerita seperti ini? Ketika Abu Bakar misalkan bersolawat, kemudian dijawab oleh Rasulullah, atau bahkan Rasulullah datang menjumpai Abu Bakar, sebagaimana cerita-cerita orang-orang sufi ini, oknum-oknum habaib ini. Nggak ada, teman-teman. Dan tentunya Umar bin Khattab nggak akan bersedih kalau mengetahui ternyata Rasulullah bisa keluar dari kuburannya. Bukankah dalam riwayat disebutkan Umar bin Khattab sangat terpukul ketika mendengar berita Rasulullah meninggal dunia, sampai-sampai nggak percaya, teman-teman. Bahkan seolah-olah nggak menerima kalau Rasulullah meninggal dunia, sampai-sampai mengatakan, jika ada di antara kalian yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, aku akan penggal leher kalian. Nah, itu saking nggak percayanya Umar bin Khattab, saking terpukulnya. Ya bagaimana tidak, teman-teman ya? Mungkin tadi siang, tadi sore, atau kemarin masih bersama, bercanda dengan Rasulullah ya, diajarkan ilmu agama oleh Rasulullah, ya makan bersama, minum bersama, tiba-tiba informasi meninggal dunia Rasulullah. Dan yang meninggal dunia ini bukan manusia biasa, manusia termulia di muka bumi. Bahkan Nabi dan Rasul termulia dibandingkan para Nabi dan para Rasul yang lainnya. Bagaimana tidak terpukul, teman-teman? Umar bin Khattab, sezaman beliau dengan Rasulullah. Bayangkan, hari-harinya selalu bersama Rasulullah. Ketika ada permasalahan, kesulitan, gampang bertanya ke Rasulullah, bertawasul secara langsung dengan Rasulullah. Sebegitu hebatnya mereka, teman-teman. Gak ada riwayat-riwayat yang menyebutkan mereka pernah dijumpai oleh Rasulullah setelah Rasulullah meninggal dunia. Beda dengan oknum-oknum habaib ini, menceritakan habib-habib mereka, wali-wali mereka, hanya membaca kitab Simtuduror, Maulid Simtuduror, katanya selalu didatangi oleh Rasulullah SAW dan berhadapan, ya qadhah, secara langsung, tidak dalam mimpi, teman-teman ya. Luar biasa. Nah, ini lagi selalu dijawab salamnya, katanya, ucapannya oleh Rasulullah, waalaikumsalam ya Syekh. Biarpun mereka mengatakan magomnya ini, magom ini, nggak ada magom-magom itu. Nggak ada orang mengetahui kemuliaannya, tingkatannya, magomnya, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Azza wa Jalla menjelaskan secara umum siapa orang-orang yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla yang paling mulia di sisinya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang paling bertakwa. Nggak ada disebut di situ terperinci, yaitu seorang syekh, seorang habib, seorang ulama, siapapun. Berarti teman-teman, kalau kalimatnya secara umum yaitu orang-orang yang paling bertakwa, berarti itu tidak bisa dibatasi kalimatnya. Bukan hanya dari kalangan habaib, bukan hanya dari kalangan seorang syekh, ulama ya, rakyat biasa seperti kita pun bisa, teman-teman, asalkan betul-betul menjalani hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Hukum halalnya kita laksanakan, hukum haramnya kita jauhi, kemudian kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Mungkin itu dia yang bisa kita sampaikan, teman-teman, dan yakinlah bahwa video yang kita reaksi barusan itu adalah cerita-cerita dusta, bohong belaka. Semoga Allah Azza wa Jalla, teman-teman, mengampuni dosa-dosa mereka, para oknum-oknum habaib ini yang suka menyampaikan cerita-cerita bohong seperti ini. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.